Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya, diantaranya di lampos.co, lampungpos.id, dan sai100fm.id, dan masih bersama dengan Mbak Sri Agustina, Mbak Cici. Mbak Cici, kita akan membahas trending topik yang ada di lampos.co untuk yang pertama, diantaranya bertambah 60 kasus angka COVID-19 di Lampung menjadi 2.165. Yang selanjutnya, 2 ibu hamil di Bandar Lampung positif COVID-19. Gisel angkat bicara soal video syur yang mirip dirinya, dan 2 orang terduga teroris diamankan di Gading Rejo. Dan yang terakhir, terduga teroris di Metro aktif memberikan ceramah. Ini masih yang menjadi trending adalah tentang COVID-19 yang setiap hari bertambah, Mbak Cici. Betul. Ya, kita ini jadi perhatian bersama. Ternyata COVID-19 itu masih terus ada dan menginfeksi. Apalagi kemarin ini baru ada libur panjang ya. Betul. Mungkin ini bonus-bonusnya. Bandar Lampung itu sudah tebus 1.000 orang untuk Bandar Lampung aja. Kalau untuk keseluruhan Provinsi Lampung hingga hari Minggu itu ada 2.165. Ini harus bisa kita rem ya dengan tetap menjaga protokol kesehatan, mengutamakan protokol kesehatan, memakai masker, kerap mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Ini yang kerap dilupakan oleh masyarakat kita, dan itu pemerintah, Satgas itu selalu terus-menerus mempromosikan dan mensosialisasikan soal masalah ini ya. Oke, ini masih berkaitan dengan COVID-19, tentang 2 ibu hamil di Bandar Lampung positif COVID-19. Betul, ternyata COVID ini juga infeksinya kepada ibu hamil juga. Ada 2 ibu hamil yang dia bukan hasil tracing ya, tapi memang dia berpergian, kemudian dia periksa, kemudian hasil periksa di rapid ternyata positif, kemudian di swab juga positif. Semoga saja ya, ini kan pengaruh ke dalam janinnya juga ya. Sedang diisolasi di rumah sakit. Semoga ibu ini cepat sembuh dan janinnya juga kita harapkan juga sembuh dari COVID. Oke, Mbak Cici. Kita beralih ke lampungpos.id. Berita pilihan di lampungpos.id diantaranya oknum inspektorat jual nama jaksa dan polisi. Yang selanjutnya telusuri pelanggaran netralitas oknum camat. Aparat blokade belasan gajah rusak rumah warga. Yang selanjutnya tersangka pencabulan anak masih diperiksa, dan KBM tatap muka PAUD dibuka sementara. Oke Mbak Cici, ini tentang ini sepertinya memang sudah berulang ya, tentang gajah yang merusak rumah warga. Benar. Ini memang kondisi perseteruan antara manusia dengan satwa, terutama gajah di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu terjadi terus menerus ya. Seperti kita ketahui bahwa gajah ini punya tracking juga, dan tracking itulah wilayah dia akan kembali setiap musim, itu akan kembali ke situ. Jadi ada 50-an, tapi 50-an rumah ya, bukan rumah sebenarnya, tempat tinggal sementara atau gubuk, karena kebun-kebun ya. Ya, warga itu membuka ladang, kemudian membangun rumah. Nah, itu yang dirusak oleh gajah. Begitu ditelusuri ternyata itu berada di lokasi Taman Nasional. Harusnya memang nggak boleh ya. Nah, ini memang selalu menjadi dilema antara manusia dengan satwa. Tapi ya itu, begitu manusia mau berusaha dan masuk ke lingkungan hutan, ternyata itu memang ekosistem gajah ya. Selalu tidak akan habis kalau karena memang berulang selalu ya. Harus ada solusi yang tepat. Jadi kalaupun mau berusaha, jangan di wilayah itu manusianya. Betul, karena itu wilayahnya gajah seperti itu ya. Nah, ini juga yang menjadi berita pilihan, tersangka pencabulan anak masih diperiksa, Mbak Cici. Ini dia, berita ini sangat, bagaimana ya kasus pelecehan terhadap anak-anak inilah. Harusnya anak-anak kita jaga, kita lindungi, kok ini malah menjadi pelecehan ya. Dilakukan oleh oknum ini bukan cuma 1-2 anak, tapi ada 11 anak yang sudah dilakukan pemeriksaan. Ini bisa kemungkinan juga akan bertambah. Selain itu polisi masih memeriksanya kepada si pelaku. Semoga saja ini kita akan memberi efek jerah lah ya, jangan sampai ada terjadi lagi. Kita miris karena anak adalah generasi penerus bangsa. Kita yang harus kita jaga ya. Iya, Mbak Cici, benar sekali. Oke, kita beralih ke sai100fm.id. Di antaranya trending topiknya Johnny Depp
mundur dari Fantastic Beasts. Polisi akan telusuri video dewasa mirip Giselle yang selanjutnya film Satria Dewa Gatot Kaca gencarkan promosi sebelum tayang. Dan Raisa kaget diajak Afgan berduet di lagu Tunjukkan. Yang berikutnya BTS dan Stray Kids panen penghargaan di MTV IMA 2020. Oke, ini yang menarik juga nih Mbak Cici tentang Raisa. Ini duet kedua bersama dengan Afgan. Iya, sebelumnya mereka berkolaborasi 5 tahun lalu ya. Iya. Tepatnya tahun 2015 itu dengan lagu Percayalah. Nah, kemudian tahun ini tapi dengan situasi yang berbeda karena situasi di masa pandemi ya, mereka berkolaborasi lagi dengan lagu Tunjukkan. Nah, ini diharapkan menjadi hiburan bagi masyarakat. Kali ini juga dia taste lagunya lebih ke groovy. Kalau sebelumnya kan 5 tahun yang lalu lebih ke pop ya. Nah, ini diharapkan bisa menghibur masyarakat yang sedang dilanda pandemi saat ini. Iya, betul sekali. Sepertinya memang yang diambil groove itu tepat di kondisi saat ini, Mbak Cici ya. Oke, Mbak Cici, terima kasih sudah hadir bersama hari ini. Dan pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan tajuk dan juga trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi Anda dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, dan juga Anda update informasi di lampos.co dan lampungpos.id. Dengarkan selalu SAI Radio 100 FM di SAI 100fm.id. Saya Dana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa pesan ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air mengalir. Sampai jumpa.